Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Puspita Dewi akan menjelaskan tentang lahirnya tata krama dan pengertian tata krama. Lahirnya tata krama. Tata krama adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kebiasaan muncul karena terkondisinya rangkaian rangsangan dan jawaban, aksi dan reaksi dalam pergaulan antar manusia. Tata peraturan kesopanan yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Perkembangan itu berlangsung secara perlahan-lahan tanpa diarahkan dan pada akhirnya diterima sebagai suatu kesepakatan bersama, suatu perjanjian tak tertulis. Ada tata krama yang berlaku dalam lingkungan setempat, dalam lingkungan wilayah, dan dalam lingkungan suatu bangsa. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Pengertian tata krama. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, bahasa yang taklim atau amat hormat. Kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti ada sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau tata sopan santun. Tata krama adalah hal yang kecil, tapi jika dilaksanakan dapat membawa kesan-kesan indah yang memateri pergaulan dan kehidupan pribadi kita. Tata krama sering dinamakan etiket. Orang sering memakai istilah etiket dengan istilah etika dan kode etik. Sering dalam pembicaraan sehari-hari, orang menggunakan kata etika atau kode etik, padahal yang dimaksud adalah etiket. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan moral atau kesusilaan. Karena itu, kadang orang memakai istilah filsafat etika, filsafat moral, dan filsafat susila. Kode etik adalah serangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama guna mengatur tingkah laku anggota-anggota dalam suatu kelompok. Sering kode etik dirumuskan secara tertulis agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam tindakan. Contoh kode etik kedokteran yang dirumuskan oleh para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan kode etik wartawan yang disusun oleh para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adisti Halimatus Sadia. Saya akan menjelaskan tentang pergaulan. Hubungan antar manusia atau komunikasi melahirkan pergaulan. Dalam pergaulan, faktor perhatian sangat menentukan. Pergaulan biasanya diawali dengan perkenalan. Dalam pergaulan, orang perlu mengenal tata cara atau pembicaraan tatap muka serta pembicaraan dengan sarana komunikasi, misalnya telepon dan surat. Hubungan komunikasi dengan pergaulan. Komunikasi dalam pergaulan adalah kegiatan sehari-hari seperti kegiatan makan dan minum yang tak lepas dari kehidupan kita. Bergaul telah menjadi sisi kehidupan yang biasa, sampai-sampai kita sering lupa bahwa bergaul tidak selamanya gampang. Orang yang sejenak bermawas diri akan mengatakan bahwa kemampuan bergaul itu gampang-gampang susah untuk orang yang mudah bergaul, dan susah-susah gampang untuk orang yang sulit bergaul. Manusia adalah makhluk Tuhan yang penuh dengan misteri. Banyak unsur yang masih menjadi rahasia bagi kita. Meskipun informasi demi informasi diperoleh, filsafat, teknologi antropologi, etnopologi, atau mengenai suku-suku bangsa, sosiologi, kedokteran, psikologi, pendidikan, serta berbagai ilmu dalam disiplin yang lain sampai hari ini masih terus meneliti manusia. Tetapi para ilmuwan akhirnya sama-sama mengakui secara terus terang bahwa manusia memang makhluk yang penuh dengan misteri. Ada beberapa kunci pokok yang mungkin perlu dicamkan pula guna mengatasi masalah komunikasi, yaitu yang pertama, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Ini adalah kunci yang pertama dan utama. Yang kedua,
Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan, perseorangan atau individual. Bahkan tidak ada anak kembar yang memiliki kesamaan dalam seluruh segi. Terimalah sifat tertentu teman kita yang mungkin agak aneh dirasanya. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Maka kenal makin sayang. Mungkin. Karena itu, kita perlu membuka diri agar semakin dikenal. Yang keempat, banyak masalah komunikasi dengan sesama akan teratasi jika kepercayaan kepada orang lain, cinta kasih kepada orang lain, dan kesediaan berkorban melandasi komunikasi dengan sesama. Penampilan. Penampilan memberikan kesan yang langsung ke dalam penglihatan orang lain. Oleh karena itu, faktor penampilan perlulah diperhatikan agar sedapat mungkin selaras dengan tata krama yang berlaku pada situasi yang kita hadapi. Yang ke-1 yaitu tentang penampilan berbusana dan berdandan. Cara berbusana dan berdandan mencerminkan kepribadian kita. Busana yang kita pakai tak perlu atau tak mesti berharga mahal. Yang lebih penting adalah kebersihan, kerapihan, dan keserasian busana yang dipakai dengan badan kita. Memakai busana yang cocok dengan situasi dan tempat akan memperlihatkan bahwa kita mengetahui tata krama. Memakai busana seenaknya tanpa pertimbangan akan merugikan kesan orang lain terhadap diri kita. Yang kedua yaitu kesehatan, kecantikan, ketampanan. Dalam merawat kesehatan dan kecantikan atau ketampanan, hendaklah kita memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan tata krama. Kecantikan adalah suatu penampilan yang luwes, segar, dan serasi sehingga tampak menarik. Bentuk tubuh dan wajah adalah faktor nomor 2. Kebangsawanan hati adalah faktor pertama. Ia akan membuat seseorang menarik dan mempesona. Ketampanan seorang pria lebih ditentukan oleh sifat kepribadian yang penuh tanggung jawab, percaya diri, siap sedia melindungi, kejantanan hati, sikap sportif dan satria, kepekaan rasa dan rela berkorban. Yang ketiga yaitu berjalan. Jika seorang pria berjalan-jalan dengan seorang wanita, hendaknya pria berjalan di sebelah kanan. Namun, harus diperhatikan arah lalu lintasnya. Pada prinsipnya, pria berjalan pada bagian yang berdekatan dengan arah lalu lintas, sedangkan wanita dilindungi di samping kanan atau kirinya bergantung pada arah arus lalu lintas. Yang keempat, tata cara makan. Tata cara makan merupakan salah satu unsur yang penting dalam tata krama. Tata cara makan berbeda-beda dari tempat ke tempat. Tata krama dalam waktu makan akan menunjukkan kepribadian kita. Karena itu, janganlah dilalaikan hal-hal kecil yang tampak tak berarti. Nama saya Muhammad Fikri Fauzian. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4. Kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Pemberitahuan yang telah disampaikan kepada masyarakat untuk memelihara dan memupuk kebersamaan dalam hidup bermasyarakat sudah bertumpuk. Pertauran yang disusun silih berganti. Demi menjamin kehidupan bersama yang lebih selaras dan serasi, pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi membawa persoalan-persoalan yang rumit di pedesaan dan lebih rumit lagi di perkotaan. Tidak hanya itu, banyak faktor tali temali turut mempengaruhi timbul dan berkembangnya masalah-masalah dalam hidup bermasyarakat. Kebersamaan dalam hidup bermasyarakat menjunjung tinggi rasa solidaritas, yaitu rasa salah satu anggota dari kelas yang sama, atau bisa diartikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ivanur Padilla izin menjelaskan mengenai kebanggaan berbangsa. Yang pertama ada hormat terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Seringkali kita melihat orang tidak menurunkan bendera merah putih pada waktu hujan atau pada malam hari.
Selain itu, kerap kali orang menggunakan bendera nasional untuk hiasan tidak pada tempatnya. Dan yang lebih sering kita saksikan ialah gejala-gejala perilaku kurang terpuji dalam upacara. Orang berbisik dan berbicara seenaknya, ada yang berdiri tidak dengan sikap sempurna dan matanya melirik kemana-mana. Upacara bendera diadakan dengan maksud dilatih disiplin, melatih rasa tanggung jawab, serta mempertebar rasa kebangsaan dan patriotisme warga negara. Acara pokok dalam upacara bendera merah putih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan amanat sesepuh upacara. Yang keduanya ada berbahasa nasional. Bahasa Indonesia telah berperan penting sebagai sarana komunikasi antar berbagai kelompok masyarakat yang berbahasa daerah sendiri-sendiri. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan betapa banyak kesalahan sengaja dilakukan orang-orang. Beberapa di antaranya seperti ada orang yang berbicara dengan bahasa daerah dengan teman-teman sedaerah tanpa memedulikan orang lain dalam kelompok percakapan itu. Ada pula orang yang kurang tenggang rasa terhadap orang lain yang tak mengerti bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Banyak orang senang mengobrol istilah-istilah Inggris atau bahasa asing lainnya sekadar untuk pamer kemampuan bahasa asingnya. Di pusat-pusat keramaian banyak dipang-pang nama toko dan badan usaha dalam bahasa Inggris. Banyak orang, terutama pemuda, senang memakai baju kaos yang bertuliskan istilah Inggris sehingga mereka tanpa sadar menjadi iklan berjalan. Banyak orang lebih terbiasa menggunakan istilah laki, bini, bunting, kencing, atau berak daripada suami, istri, mengandung atau hamil, buang air kecil atau buang air besar. Sebagai orang terpelajar, marilah kita berbahasa Indonesia, bahasa nasional kita dengan baik dan benar menurut tuntutan tata krama yang wajar. Mungkin sikap ini merupakan pernyataan terima kasih kepada bahasa yang telah berjasa, tidak hanya dalam menumbuhkan pemikiran kita, tetapi juga dalam mengembangkan kepribadian kita.